Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Chandra dari kelas A semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nias. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dari bahan ajar cetak, dan nantinya akan ada dua rekan saya yang menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari adanya bahan ajar cetak. Kita kembali pada topik pertama, yaitu pengertian evaluasi bahan ajar cetak. Sebelum kita mengetahui apa itu bahan ajar cetak, maka saya perlu untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu pengertian dari evaluasi. Nah, penasaran? Lihat video berikut ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa evaluasi itu adalah proses pengumpulan data baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk huruf dengan maksud untuk mencari tahu atau menyelidiki tentang efektivitas dan kapasitas suatu objek. Juga evaluasi ini bisa dalam bentuk menilai atau mengukur efektivitas dari suatu program atau objek. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, objek yang dimaksud dalam hal ini itu apa? Nah, objek dalam pembahasan kita kali ini adalah bahan ajar cetak. Jadi, sebagai calon guru yang profesional, kita perlu tahu apa kelebihan dan juga apa kelemahan dari bahan ajar cetak. Mengapa kita harus ketahui hal itu? Karena bahan ajar cetak ini sering digunakan oleh guru ataupun siswa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan kelas. Nah, setelah mengetahui apa pengertian evaluasi, tentunya teman-teman juga pasti penasaran kan dengan pengertian bahan ajar cetak. Nah, untuk itu saya akan membagikan informasi mengenai hal itu di video ini. Untuk itu, tetap tonton videonya dan jangan skip ya. Sebagai calon guru profesional, tentunya kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis bahan ajar. Nah, di video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang jenis bahan ajar cetak. Teman-teman pasti penasaran kan, apa itu pengertian bahan ajar cetak? Nah, bahan ajar cetak itu adalah salah satu media atau perangkat yang memuat tentang berbagai informasi sumber belajar terkait suatu mata pelajaran ataupun pembelajaran. Nah, apa contohnya? Salah satu contohnya adalah buku. Nah, teman-teman pasti pernah pegang buku kan, buku paket di sekolah. Itu adalah salah satu bahan ajar cetak. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa bahan ajar cetak ini tidak selamanya memiliki kelebihan, dan sebaliknya, bahan ajar juga tidak selamanya memiliki kelemahan. Akan ada titik atau target di mana bahan ajar itu memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan. Untuk itu, tetap tonton videonya karena kedua rekan saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif penggunaan bahan ajar cetak. Dan itu adalah salah satu contoh evaluasi bahan ajar cetak yang harus kita ketahui. Itu jangan skip dan tetap tonton ya. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Dora Mambao. Saya pengajar kedua dari mata kuliah pengembangan bahan ajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 sudut penilaian yang dapat untuk dilihat dari aspek positif yang dari penggunaan bahan ajar. 1, yaitu bagian A, sudut penggunaan media cetak. Nah, media cetak merupakan media yang paling diperoleh dan lebih sederhana dibandingkan dengan program komputer, dan dapat dipelajari dan dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak perlu alat khusus dan mahal untuk memanfaatkannya. Tentunya itu bagian 2 atau B, sudut pengajaran bahan ajar cetak lebih unggul dibandingkan bahan ajar jenis-jenis lain, karena bahan ajar cetak merupakan media yang canggih dalam hal mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan mampu memahami prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis. Selanjutnya untuk bagian C, sudut kualitas penyampaian. Nah, bahan ajar cetak dapat memaparkan kata-kata atau angka-angka gambar dua dimensi serta diagram. Jika biaya bukan masalah, maka media cetak atau bahan ajar
cetak dapat dipresentasikan lengkap dengan ilustrasi yang berwarna. Selanjutnya itu bagian D, sudut penggunaan bahan ajar cetak bersifat sensuscan, di mana untuk menggunakan tidak perlu ada lain, mudah dibawa karena bentuknya kecil dan ringan. Nah, informasi di dalamnya dapat dengan cepat diakses dan mudah dibaca serta sekilas oleh penggunanya. Selanjutnya itu bagian E, sudut ekonomi. Sudut ekonomi bahan ajar realitas murah untuk diproduksi atau dibeli dan dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Di samping itu juga pengiriman itu relatif yang lebih mudah, yaitu efisien, dan ongkosnya relatif dan murah. Sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Krisna Ivariani Sendate. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek negatif dari penggunaan bahan ajar cetak. Yang pertama, tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, dan tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang kedua yaitu sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar cetak. Ketiga yaitu sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam. Kemudian yang keempat yaitu tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena bahan ajar cetak ditulis pada tingkat baca tertentu. Kemudian yang kelima yaitu cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian guru yang menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta, dan angka. Tuntutan ini akan membatasi penggunaan bahan ajar cetak hanya sebatas alat bantu menghafal. Kemudian yang keenam yaitu kadang-kala membuat terlalu banyak terminologi. Terminologi ini yaitu kata dan istilah sehingga dapat menyebabkan beban kognitif. Artinya di sini beban kognitif ini beban pikiran siswa atau beban ingatan siswa yang besar kepada siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu presentasi satu arah. Karena bahan ajar cetak tidak ada interaksi sehingga cenderung digunakan secara pasif atau tidak aktif tanpa pemahaman yang memadai. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.